bukan sekedar sesuatu yang sudah bahkan budaya itu bukan saja suatu kebiasaan yang sudah mengakar di satu masyarakat ya, tapi lebih dari itu budaya juga bisa diartikan sebagai semua daya cipta manusia gitu, yang mana berarti itu bukan wahyu atau sesuatu yang alami atau yang berasal dari alam. Waktu itu ada teman saya yang bertanya kepada saya waktu itu, pernah, hadis itu budaya atau bukan gitu. Nah, itu kan saya agak bingung juga, teman. Ya sebenarnya mudah juga jawabnya, karena Allah SWT berfirman kan, in huwa illa wahyuha. Ya walaupun Muhammad itu manusia, tapi bukan berarti hadis itu budaya. Tapi ada juga bahkan yang diparah, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muntad sakofi gitu. Budaya ini lebih parah lagi nih. Nah, bagaimana Islam memandang budaya? Apakah hubungannya seperti apa gitu? Apakah bertentangan ataukah bahkan mungkin mendukung gitu? Nah, itu mungkin yang nanti bisa kita bahas. Nah, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini semakin berkah, marilah kita dengarkan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sayyid Muhtadi. Kepada Sayyid kami persilakan. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya aman? Siap. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Sayyid yang telah membacakan suci Al-Quran. Langsung saja marilah kita masuk ke acara inti, yaitu materi. Sebelumnya saya sapa dulu kepada Ustadz Tiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda mau bacakan ini dulu Ustadz, apa namanya? CV dulu. Ya, sebelum silakan. kita mulai. Baik, beliau adalah Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, lahir di Ciamis tanggal 20 Juni 1979.
Pendidikan beliau Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut. S1 jurusan Sejarah Pajajaran Bandung, S2 Departemen Sejarah Universitas Indonesia, S3 Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Karir diantaranya saya bacakan yang terakhir aja. Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan PP Persatuan Islam, Sekretaris Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam, MUI Pusat 2020-2025. Aktivitas akademik, beliau adalah pengajar di Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, pengajar di STAI Persatuan Islam Garut dan Universitas Pajajaran Bandung, dan peneliti INSIS Jakarta. Di antara karya buku beliau, ini ada 17, saya bacakan beberapa yang terakhir saja. Di antaranya adalah Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, tahun 2018, Politik Islam di Indonesia, 2019, Sejarah Pemikiran dan Gerakan Politik Persis 2019, Menuju Satu Abad Persis 2020, dan antaranya Menjadi Rasional Tanpa Liberal 2021. Itu saja sedikit dari CV yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman, saya ingatkan lagi ini, karena kajian gratis bisa disebarkan kepada siapapun yang bisa disebarkan, dan bisa dipersiapkan pertanyaannya agar di sesi terakhir nanti ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Ustadz Tiar. Langsung saja marilah kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan Ustadz Tiar kepada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah para peserta, malam hari ini kita bisa berdiskusi atas prakarsa dari teman-teman di Libya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan diskusi ini pertama mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kita dalam mengaruhi kehidupan di dunia ini agar lebih bisa terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini diskusi kita adalah mengenai relasi antara agama dan kebudayaan. Pertama begini ya, kebudayaan dan agama dalam perspektif yang akan kita bahas ini adalah dalam perspektif kita sebagai orang Muslim. Karena nanti kalau kita meletakkannya dalam perspektif yang bukan Islam, itu nanti definisinya lain lagi. Ini perlu dibahas di awal supaya nanti tidak confusing. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu begini. Dalam pandangan katakan saja ini pandangan sekuler ya yang dominan hari ini menyebar di mana-mana, semua pusat dari perilaku dan tindak tanduk dalam sejarah manusia itu ya asalnya dari manusia itu. Nah, makanya manusia itu dianggap sebagai pusat dari kehidupan ini. Nah, disebutlah dalam filsafat namanya antroposentrisme gitu. Kemudian di dalam ini turun menjadi ilmu pengetahuan. Jadi dalam ilmu pengetahuan sekuler barat sekarang ini pokoknya apapun yang terjadi di dunia ini adalah produk dari manusia. Apapun yang datang dari manusia, dari pikiran manusia yang sifatnya bukan alamiah tapi adalah hasil dari pikiran manusia, itu kategorinya adalah culture atau budaya. Gitu. Jadi budaya itu semua yang diproduksi manusia. Nah, dalam pandangan sekuler kan selain manusia nggak ada yang lain-lain kecuali ya hewan gitu yang kelihatan aja yang melakukan tindakan itu atau alam ya. Nah, maka dalam pandangan sekuler itu hanya ada dua aja wilayah itu ya. Ada wilayah nature, ya, wilayah alam, kemudian satu lagi ada wilayah nurture. Nah, wilayah nurture ini adalah wilayah budaya manusia. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia. Wilayah di luar itu nggak ada. Ya, misalnya gaib ya. Kemudian
wahyu dan sebagainya itu nggak ada. Bahkan Tuhan pun kan dianggap nggak ada. Nah makanya semua realitas itu adalah realitas kemanusiaan gitu. Jadi hasil dari produk manusia atau budaya. Nah maka dalam pandangan sekuler ya namanya agama itu juga bagian dari kebudayaan. Jadi kita tidak heran kalau orang-orang Barat ya atau yang berpandangan sekuler ya menganggap ya agama itu bagian dari kebudayaan gitu. Jadi kalau agama bagian dari kebudayaan ya sama saja dengan dengan kebudayaan lain. Apa sifat dari kebudayaan itu? Pertama, sifat dari kebudayaan itu adalah dia berasal dari manusia, hasil pikiran manusia. Jadi semua agama itu ya pikiran manusia. Yang namanya pikiran manusia itu beragam. Makanya nanti lahirnya kalau dalam agama jatuhnya itu pluralisme agama. Jadi pluralisme agama itu mesti beda-beda. Karena pikiran manusia itu nggak sama. Sama seperti kebudayaan yang beda-beda. Terus yang kedua, kalau dalam kebudayaan secara umum namanya multikulturalisme. Kalau dalam agama namanya pluralisme agama. Kemudian sifat dari kebudayaan yang lain itu adalah dia selalu berubah. Jadi yang namanya kebudayaan itu kan nggak pernah tetap, terus terjadi perubahan-perubahan gitu ya. Itu namanya itu namanya kebudayaan. Terus yang ketiga tadi keempat ya. Nah, pertama budaya itu produk manusia, yang kedua budaya itu karena produk manusia maka dia akan beragam ya. Nah, yang ketiga budaya itu sifatnya berubah karena produk manusia ya. Nah, ini dia pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, yang keempat, karena ini produk manusia juga, maka sifat dari kebudayaan itu adalah penuh dengan kontestasi gitu. Jadi saling tarik-menarik lah antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Nah, bisa satu mengalahkan yang lain atau yang lain mengalahkan yang lain lagi kan gitu. Jadi di sana akan ada yang namanya akulturasi ya, pencampuran kebudayaan, ada sinkretisme. Kalau akulturasi itu dari kebudayaan ini dia berpadu ya melahirkan satu kebudayaan yang baru, tapi tampak ya dua kebudayaan itu. Nah kalau sinkretisme itu perpaduan budaya yang dia meleburkan ya masing-masing dari unsur kebudayaan itu. Kemudian nanti ada juga bisa jadi ada penghapusan kebudayaan, ada hilangnya kebudayaan dan sebagainya, itu biasa ya karena terjadi kontestasi di dalam kebudayaan itu, dan agama masuk dalam kategori itu dalam pandangan yang sekuler gitu ya. Ini berangkat dari mana sih sebenarnya? Ya dari fakta. Ya dari fakta memang agama itu juga begitu kan, itu perkembangannya. Nah, cuma kita sebagai orang muslim ini punya pandangan yang lain gitu daripada pandangan ilmu-ilmu sekuler tadi itu. Nah, pandangan kita apa? Nah, pandangan kita ini yang namanya agama itu kalau dia Islam dan datang dari Allah Subhanahu wa taala maka dia bukan budaya, tapi sesuatu yang datang dari Allah seperti juga alam. Karena Allah itu selain menurunkan ayat yang kauniyah ya, ayat kauniyah itu adalah ciptaan gitu ya, ciptaan nature itu. Nah, jadi kalau dalam pandangan Islam itu selain ada yang nurture, ada juga yang sifatnya sakral langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak berubah gitu. Dan juga dibuktikan itu tidak berubahnya itu memang diuji oleh zaman. Kalau agama lain memang nggak ada yang tahan dengan perubahan, dia semuanya berubah. Mau agama apa aja berubah. Maka kalau ada agama berubah itu kan pasti buatan manusia, nggak mungkin nggak buatan manusia itu. Gitu. Nah, Islam itu membuktikan bahwa dia tidak berubah. Ya, sejak awal dia sudah sempurna. Dia tidak mengalami proses pluralisasi juga nggak apalagi sampai menjadi multi agama dan sebagainya, itu tidak. Kalaupun nanti ada yang menyimpang dari ajaran Islam itu sudah segera akan dikeluarkan dari sumber utama dari ajaran Islam. Nah, apa yang tidak berubah dari agama Islam? Yang tidak berubah itu sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan 14 abad, nggak mengalami perubahan. Ini kan suatu yang luar biasa dan itu pasti bukan buatan manusia. Nah, kemudian karena sumbernya tidak berubah, maka konsepsi agamanya pun relatif tidak berubah gitu ya. Jadi dari dulu sampai sekarang udah 15 abad tuh bisa bertahan gitu. Jadi asolahnya kuat sekali gitu sehingga nanti
yang sifatnya turunan ya, yang sifatnya furu'iyah itu juga tidak banyak sih perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaannya itu gitu. Dan sifatnya juga tidak fundamental. Perubahan itu pada hal yang sifatnya furu'iyah. Itu dalam pandangan kita ya soal agama. Jadi agama itu datang dari Allah, inna dina indallah. Agama itu datang dari Allah. Kalau yang bukan datang dari Allah itu bukan agama itu pikiran manusia. Atau kalaupun mau disebut agama ya itu adalah agama yang menyimpang. Agama buatan manusia itu. Nah, itulah jadi dalam pandangan kita kan seperti itu ya keyakinan kita soal antara agama dengan budaya. Nah, makanya diskusi ini tidak akan menggunakan pendekatan sekuler ya yang menganggap bahwa agama ini berubah-berubah gitu ya sama seperti kebudayaan yang lain dan sebagainya. Nah, maka dalam diskusi kita akan membatasi diskusi ini dengan cara pandang Islam, yaitu bahwa agama yang tidak berubah itu agama Islam. Sisanya yang lain ya itu urusan masing-masing agama lah ya. Kalau mereka merasa tidak berubah ya tinggal membuktikan aja. Tapi kalau mereka merasa perubahan itu banyak ya sudah mau diapakan lagi kan. Berarti agama-agama itu adalah agama budaya ya, bukan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ungkapan ya dalam ilmu pengetahuan atau dalam ilmu budaya yang mengatakan bahwa salah satu bagian dari kebudayaan itu agama itu nggak salah sepenuhnya gitu. Tapi kita tidak menerimanya dalam konteks Islam. Kalau dalam konteks agama lain mungkin benar gitu ya, agama lain itu adalah produk budaya. Tapi di Islam tidak. Ada yang bukan produk budaya, apa itu wahyu, dan kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa wahyu Allah yaitu Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu bukan produk manusia. Dan kita percaya wa ma yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicara karena keinginannya, karena pikirannya tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad walaupun keluarnya dari lisannya Nabi Muhammad, tetapi itu bukan pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan saja. Beliau itu adalah mubaligh wa ma alaina illal balagh kan gitu. Itu menyampaikan apa? Pesan dari Allah. Dan Allah nanti membuktikan bahwa kamilah yang menurunkan az-zikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Quran wahyu itu diturunkan Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan nanti Allah yang akan menjaganya gitu dengan mekanismenya Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu. Nah, inilah rumitnya kita mendudukan antara agama dan budaya di dalam Islam ya. Di satu sisi kita mengakui ada unsur agama yang dia bukan merupakan produk manusia ya, itu Quran, hadis ya, agama Islam. Tapi di sisi lain sebenarnya Islam juga menganggap bahwa agama-agama yang ada itu ya ciptaan manusia semuanya gitu ya. Mau itu mau itu Yahudi, Nasrani, Majusi, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, itu kan agama-agama hasil pikiran manusia aja. Makanya dia akan mengikuti perkembangan dan perubahan zamannya gitu. Nah, itulah kita harus dudukan dulu masalahnya itu di situ. Ya mungkin saya diprotes lah bahwa wah ini kok jadi mengecualikan Islam sih gitu. Memangnya yang lain tidak asli atau tidak datang dari Tuhan ya. Urusan yang lain bukan datang dari Tuhan ya silahkan itu dibuktikan sendiri saja setiap agama gitu ya. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada agama yang bisa bertahan ya dengan klaim bahwa agama-agama itu hasil produk manusia kecuali Islam yang kita yakini apa yang kita pegang ini memang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu dulu yang harus digarisbawahi ya. Jadi budaya itu segala yang dilakukan manusia atau datang dari manusia, hasil pikiran manusia gitu. Hasil pikiran itu apa saja? Banyak hasil pikiran itu ya, tergantung tantangannya apa. Hasil pikiran itu bisa namanya buah pemikiran. Buah pemikiran itu bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, atau apa saja kan gitu ya. Itu hasil pemikiran manusia yang bentuknya nanti adalah tulisan-tulisan ya, pikiran-pikiran gitu. Nah, kemudian hasil pikiran itu bisa juga adalah pola pergaulan hubungan antar manusia gitu. Hubungan antar manusia itu nanti bisa menghasilkan banyak sekali pranata ya di dalam kehidupan manusia. Contoh misalnya ada pranata keluarga, ada tetangga, ada masyarakat, ada negara, ada suku, family dan sebagainya gitu. Itu
adalah peranata yang lahir ya dari hubungan antar manusia. Itu dari mana itu lahir dari semua itu? Yaitu tidak diturunkan dari langit, itu pikiran manusia dan dihasilkanlah hubungan-hubungan antar manusia itu. Dan yang ketiga, manusia itu hasil pikirannya menghasilkan benda-benda. Itu jadi benda-benda ini ada yang misalnya ya bangunan ya, keris-keris, senjata-senjata, kemudian ada ada jalan ya, teknologi dan sebagainya. Itu adalah produk fisik gitu. Maka kalau kita lihat budaya ya secara sederhana budaya itu dua bentuknya. Pertama adalah tangible culture, yang kedua adalah intangible culture ya. Tangible culture itu artinya hasil budaya yang bisa dilihat, diamati. Maksudnya bisa dilihat itu bisa kelihatan lah oleh alat indera kita kan gitu ya. Nah, ada lagi yang intangible. Intangible itu hasil budaya yang nggak kelihatan, seperti tadi pemikiran, sastra gitu ya, dan ilmu pengetahuan itu intangible. Jadi tidak bisa diukur gitu. Sementara yang fisik-fisik itu bisa diukur. Nah, itu adalah hasil budaya manusia. Jadi budaya itu luas sekali. Dia cakupannya itu bukan hanya satu aspek saja gitu dari kehidupan manusia. Nah, di antara produk budaya itu ada yang disebut dengan art, seni. Ya. Nah, seni itu apa sih gitu? Seni itu kadang-kadang suka mereduksi kata budaya. Jadi kalau kita merujuk kepada kalau kita menyebut budaya, kadang-kadang kita merujuk kepada art ini ya, kepada seni itu. Jadi kadang-kadang kan penggabungan lembaga seni dan budaya kayak saya nih di MUI itu ada lembaga seni dan budaya. Jadi seolah-olah yang disebut budaya itu justru direduksi hanya seni aja gitu. Padahal seni itu satu wilayah yang merupakan bagian dari kebudayaan. Apa itu seni itu? Seni itu adalah ekspresi keindahan gitu. Jadi orang itu kan membutuhkan ya hidup ini dengan kalau telinganya itu kan mendengar sesuatu. Telinganya itu butuh ya mendengar yang indah-indah. Hidungnya penciumannya ya, dia membutuhkan penciuman yang indah juga gitu. Kemudian matanya dia membutuhkan sesuatu yang dipandang dan indah gitu. Kemudian kulitnya membutuhkan sesuatu yang diraba dan itu indah. Nah, masing-masing itu nanti alat-alat indera kita ini ya yang membutuhkan keindahan itu nanti akan disuguhi oleh satu karya dari budaya manusia yang akan memberikan rasa keindahan kepada manusia itu. Contoh misalnya mata manusia, dia ingin memandang sesuatu yang indah, maka ada usaha untuk menghadirkan yang indah dari pandangan mata kita itu. Contoh misalnya lukisan yang indah, kemudian ya gambar, kemudian seperti patung mungkin ya dan sebagainya itu ya. Nah itu banyak yang indah-indah itu. Telinga kita. Telinga kita bisa mendengar dan kita ingin mendengar yang indah-indah juga, dan itu suara bisa diciptakan menjadi hal-hal yang indah gitu ya. Makanya ada lagu-lagu, syair-syair, ada susunan bahasa dalam syair yang indah dan sebagainya gitu. Itu karena manusia itu menuntut menginginkan sesuatu yang indah-indah. Yang indah itu memang nyaman kan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah pun adalah yang maha indah dan dia yuhibbul jamal, dia mencintai keindahan. Keindahan itu bukan sesuatu yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan keindahan itu termasuk dalam kategori thayyibat, hal-hal yang baik itu. Nah, maka keindahan ini adalah merupakan bagian ya yang disenangi, disukai manusia. Nah, kalau ada orang yang mendalami hal-hal yang indah ini ya dalam berbagai aspeknya, itu biasanya sering disebut sebagai seniman. Ya. Bahasa Inggrisnya artis. Ya. Artis itu artinya adalah seniman. Nah, jadi seniman ini adalah orang yang menghadirkan keindahan tadi itu. Gitu. Jadi dia ketika ketika menginginkan keindahan, nah, lalu dihadirkan ya keindahan itu bisa dinikmati orang, maka dia disebut sebagai seniman tadi itu. Nah, seniman pasti dia adalah budayawan ya, maksudnya adalah orang yang tentu dia orang yang memproduksi budaya, tetapi tidak semua budayawan adalah seniman. Banyak juga budayawan yang tidak seniman gitu ya. Budayawan ini yang penting dia mengkreat satu produk budaya baru pikiran manusia, maka dia adalah
budayawan ya. HP-mu itu Kan kebudayaan. HP-mu siapa? Apa? Nah, jadi tidak semua budayawan seniman, tetapi setiap seniman itu pasti budayawan. Gitu. Nah, makanya kenapa dalam bidang budaya ya sering ya seniman-seniman itu dimasukkan pada sebenarnya nggak harus selalu seniman budayawan itu gitu ya, tapi seniman pasti dia mendalami masalah kebudayaan, kan itu adalah bagian dari kebudayaan yang jelas. Sebenarnya ilmuwan juga budayawan, pendidik juga budayawan ya, kemudian ustadz, kiai dan sebagainya itu juga budayawan sih sebenarnya dalam pengertian yang pengertian yang luas. Nah, makanya yang kita bicarakan misalnya seperti apa itu ya, seperti wayang gitu ya, kan wayang itu produk seni sebenarnya gitu. Seni itu ya produk kebudayaan, tapi ya bukan cuma seni aja gitu, kebudayaan itu kan banyak. Kita misalnya kapitalisme produk budaya, itu budaya barat gitu. Makanya kenapa kita lawan kapitalisme, karena itu kebudayaan yang polim, kebudayaan yang merusak, kebudayaan yang tidak menciptakan keadilan. Maka perlu ada perlawanan kultural terhadap kapitalisme itu. Apa perlawanan kulturalnya? Bikin lagi kita satu sistem baru. Nah, maka perlu difikirkan bagaimana kita menciptakan satu moda ekonomi baru ya, sesuai dengan kebutuhan manusia. Lalu misalnya kita melawannya itu dengan satu sistem Islamic ekonomi misalnya ya, ekonomi Islam. Lah itu ekonomi Islam ini harus menjadi bagian dari kebudayaan. Artinya dia harus masuk dalam lingkup kebutuhan manusia. Jadi apa sih yang dibutuhkan manusia? Lalu dikreasi jenis ekonomi yang dikembangkannya itu apa, aspek mana yang yang nanti akan menjadi alternatif atau yang akan menggantikan ya dari kapitalisme misalnya. Nah itu jadi kalau kita bicara budaya bukan hanya pada aspek seni tapi juga produk-produk sosial ya seperti ekonomi, politik itu adalah bagian dari kebudayaan juga gitu. Nah makanya kita jangan jangan keliru. Nah nanti bedanya budaya dengan tindakan biasa ya, kalau kebudayaan itu dia sudah menjadi kebiasaan. Jadi sudah kebiasaan masyarakat ini dipraktekkan secara luas masyarakat dan turun-temurun diajarkan itu secara mudah ya dari generasi ke generasi. Itu namanya kebudayaan. Ada sih tindakan yang yang dia spontan aja begitu. Tapi spontan ya memang itu juga adalah perilaku manusia ya. Tapi kalau kemudian spontan tidak menjadi perilaku bersama, kebiasaan bersama itu belum menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sudah menjadi underlying dalam kehidupan, sudah mapan gitu ya, sudah menjadi semacam acuan dalam hidup sehingga manusia itu bisa hidup dengan mudah karena sifat dari kebudayaan itu adalah enabling ya. Enabling itu artinya kita bisa memungkinkan untuk hidup dengan nyaman dalam lingkungan kita karena kita punya kebiasaan, punya kebudayaan yang sudah mapan tadi itu gitu. Nah, itulah saya kira aspek ya dari kebudayaan ini. Nah, ini saya nggak tahu apa mudah dipahami atau tidak, tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah ya bahwa kebudayaan itu begitulah mananya gitu. Sehingga kalau kita bicara budaya itu luas sekali. Yang penting itu nanti dalam budaya itu kita bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang yang nanti bisa diterima masyarakat, memudahkan masyarakat untuk hidup. Kayak ekonomi Islam misalnya sekarang ini, lah kita belum punya aspek kultural dari ekonomi Islam baru pada aspek wilayah pemikiran yang sifatnya normatif ya, atau misalnya pemikiran yang ya menerjemahkan norma ini kepada teori-teori yang baru begitu, tapi belum bisa menjadi membudayakan satu kebudayaan ekonomi baru. Contoh gini nih, kita belum punya budaya ekonomi Islam ya. Kalau budaya ekonomi kapitalis sudah tercipta dengan apa? Dia budaya ekonomi kapitalis itu menciptakan pranata. Nah, pranatanya itu diantaranya adalah perbankan. Kan produk kapitalis tuh. Perbankan itu sudah jadi kebiasaan masyarakat. Jadi kalau nggak punya duit, minjem kemana? Ke bank misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita gini nih, tantangan kebudayaan Islam dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi itu sekarang kita mau kasih alternatif nih, ekonomi Islam, pemikirannya sudah ada. Tapi apa kebudayaannya gitu? Maksudnya pranata apa yang diciptakan di tengah masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa membedakan ini transaksi ekonomi Islam nih yang lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan transaksi ekonomi kapitalis gitu. Jadi kita masih nempel ini dengan kebudayaan barat. Jadi ekonomi Islam itu ditempelkannya di mana? Di bank. Masih di bank juga gitu ya. Tapi ada sih pranata budaya yang diciptakan oleh pemikiran ekonomi Islam itu diantaranya adalah lembaga amil zakat swasta.
Jadi lembaga-lembaga amil zakat swasta seperti Dompet Duafa, ada PKPU, macam-macam gitu ya. Itu merupakan produk kebudayaan ekonomi Islam. Itu lumayan gitu, tapi ini baru satu aspek. Ada yang, dan itu kan zakat kan bukan merupakan keseluruhan dari aktivitas ekonomi. Nah, kita ini perlu memikirkan peranata pasar baru secara kebudayaan itu bagaimana. Karena Barat sudah bisa menciptakan pasar-pasar yang khas. Contoh misalnya ada supermarket, ada sekarang apalagi minimarket kan gitu. Itu kan diciptakan oleh orang-orang Barat. Nah, kita bisa nggak menciptakan alternatif kebudayaan yang nanti bisa memberikan kemaslahatan lebih luas gitu. Nah, itu kan lebih rumit lagi tuh mikirin kebudayaan pada aspek seperti itu gitu. Nah, lalu di mana hubungan antara kebudayaan dengan agama? Kalau kebudayaan itu definisinya begitu. Nah, di dalam Islam, agama itu karena turun dari Allah Subhanahu wa taala, dia sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi dari Al-Qur'an ya, agama itu? Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu fungsi daripada Al-Qur'an itu kan begitu tuh. Ya, fungsinya adalah menjadi petunjuk gitu, petunjuk manusia dan untuk membedakan mana benar mana salah kan gitu. Itu fungsi dari Quran itu begitu, fungsi normatif untuk petunjuk hidup. Nah, maka kalau fungsi normatif dari petunjuk hidup, maka Al-Qur'an atau agama itu sebetulnya adalah landasan pokok dari agama. Jadi dari budaya. Jadi budaya manusia itu kalau di dalam Islam ya, bagi umat Islam itu landasannya harus agama gitu. Jadi tidak ada kebudayaan umat Islam itu yang landasannya tidak dilandaskan kepada Al-Qur'an ya, kepada hadis Nabi Muhammad SAW, pada agama gitu. Maka nanti setiap kebudayaan yang dia tidak atau selaras ya dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebenarnya itu adalah kebudayaan yang boleh terus berlanjut, apalagi kalau dia bermanfaat, membawa nilai-nilai yang yang diinginkan oleh agama. Itu adalah kebudayaan yang positif dan kebudayaan yang didorong ya oleh agama itu sendiri gitu. Nah, makanya kita kalau mau menilai kebudayaan apapun ya, bagi umat Islam itu berangkatnya dari ini dulu, dari agama gitu. Jadi nggak ada itu kontestasi agama dengan budaya yang kemudian dikalahkan itu adalah agama ya, dalam Islam itu nggak bisa. Gitu. Jadi dalam Islam itu bukan kontestasi antara agama dan budaya, tapi subordinasi. Itu subordinasi bahwa semua kebudayaan itu harus mendasarkan dirinya pada agama. Gitu. Jadi nggak boleh ada kebudayaan itu yang tidak melandaskan dirinya pada agama. Nah, baru nanti kalau kalau agama ini sudah jadi landasan, maka kebudayaan itu silakan dikembangkan sesuai dengan pemikiran-pemikiran kebudayaan yang paling maksimal dalam pikiran kita. Seperti ekonomi tadi itu, landasannya base-nya ekonomi Islam dulu. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam itu ya ekonomi berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, berdasarkan syariah. Gitu. Dah ketahuan nih begini, jangan riba, jangan judi, jangan goror, jangan maisir ya judi itu. Kemudian nggak boleh zalim, nggak boleh gasab, itu nggak boleh jual barang haram misalnya gitu. Itu kan rambu-rambu tuh dalam ekonomi Islam. Lalu bagaimana prakteknya? Ya prakteknya silakan. Nanti kamu mikir sendiri kan gitu. Apa yang kira-kira di masa yang akan datang itu bisa menyejahterakan masyarakat. Harus diciptakan peranata ya yang nanti akan menjadi kebiasaan. Orang kalau sudah biasa itu mudah menjalankan itu ya. Sekarang misalnya tadi ya, sekarang ini alternatif perbankan ya untuk misalnya permodalan usaha dan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan manusia, hajat manusia itu belum tergantikan. Jadi sampai sekarang orang kalau masih butuh duit itu ya susah cari pinjaman itu ya, kecuali ke bank atau lembaga keuangan yang berada di bawah bank, leasing misalnya dan sebagainya. Nah, itu tantangan kebudayaan kita itu. Kita gimana sih ya kalau ada orang butuh, kira-kira gimana caranya supaya mereka bisa terpenuhi tapi tidak melanggar agama. Nah, itu kalau kita bisa memikirkan hal baru, maka kita jadi budayawan itu. Jadi artinya orang yang menciptakan budaya baru di dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, begitu juga dalam seni ya. Kalau ada seni yang kira-kira wah ini seninya jauh dari Islam dan sebagainya, ayo dong diciptakan nih seni baru yang kira-kira dia lebih dekat kepada Islam tapi tidak mengkhianati aspek keindahan ya di dalam dalam seni itu gitu. Dan itu sesuatu yang sangat positif dan dituntut ya oleh Islam. Misalnya dalam seni itu film ya,
film kita kan suka ngeritik tuh film barat, terus ateis banget tuh, paling vulgar kan film barat tuh, ada pornografinya, ada macam-macam gitu. Tapi ceritanya bagus film barat tuh, alurnya menarik dan dari unsur seninya sangat dalam gitu. Nah itu kira-kira kalau kita mau bikin alternatif apa gitu, memanfaatkan teknologi perfilman. Nah, lalu apa karakter dari film kita ini kan, umpamanya kan gitu. Itu kan harus difikirkan tuh. Itu kerjaan budayawan kayak gitu, mikirin hal-hal yang di masa yang akan datang itu bisa lebih maslahat ya untuk kehidupan manusia. Nah, jadi inilah saya kira ya yang harus difahami mengenai hubungan antara agama dengan kebudayaan, Al-Quran dengan kebudayaan itu seperti itu gitu. Jadi bukan kontestasi kalau dalam Islam tuh hubungan antara agama dengan budaya, tetapi subordinasi itu, bahwa budaya harus mendasarkan dirinya pada agama. Agama harus menjadi alat ukur nilai, yang benar dan salah itu harus didasarkan kepada agama, kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, pada Islam. Sebab kalau tindakan manusia, walaupun manusia itu dilahirkan secara fitrah, ya fitrah manusia itu benar sebenarnya ya. Cuma manusia itu kan mahalul khotobat, dia digoda setan bisa gitu ya. Nah makanya tidak semua tindakan manusia itu benar. Ada tindakan-tindakan yang keliru. Makanya datangnya agama fungsinya adalah untuk menyempurnakan saja. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Jadi aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah sehingga kalau manusia agama itu diutus untuk menyempurnakan, sebenarnya praktek kehidupan manusia pada dasarnya itu sudah ada yang baik-baik karena dia akan mengikuti fitrah gitu ya. Nah, fitrah itu yang dia tidak melampaui batas, maka akan tetap benar dan itu tetap akan diperbolehkan ya dalam itu, silakan lanjut aja gitu. Nah, itu kan nanti fitrah manusia itu menghasilkan kebudayaan gitu. Jadi kebudayaannya ada yang baik, ada yang buruk. Ya buruk itu karena godaan setan, karena kezaliman ya, hawa nafsu, angkara murka dan sebagainya. Nah kira-kira gitu tuh antara agama dan kebudayaan itu ya, seperti itu. Nah kalau soal isu-isu yang sekarang berkembang, misalnya seperti isu wayang. Kalau saya sih sebenarnya kalau kita mau mau rajin buka-buka gitu ya tentang sejarah wayang, perubahan wayang di Indonesia, itu sebenarnya wayang itu sudah mewakili seni Islam. Kenapa? Karena pertama walaupun ceritanya Mahabharata dan Ramayana, justru islamisasinya luar biasa itu. Nah, salah satu contoh islamisasi dalam wayang Indonesia itu adalah dalam kisah itu ada namanya Punakawan. Ada Togog, ada Petruk, ada Gareng, ada Semar terutama kan gitu. Dan ini yang lebih penting nanti kalau dalam wayangnya Indonesia atau wilayah wayang Jawa ya, dan Sunda juga sama, itu tokoh utama ya Tuhan lah gitu ya, ada yang menguasai alam semesta itu bukan Dewa Siwa, Dewa Brahma, Wisnu, itu bukan, tapi ada yang disebut dengan Sang Hyang Batara Tunggal gitu ya. Sang Hyang Batara Tunggal ini ya Tuhan yang esa lah kira-kira gitu ya. Nah ini kan monoteisme. Ini sudah merombak semua cerita Mahabharata dan Ramayana yang dikarang oleh Walmiki dari India, itu sudah dirombak, banyak sekali perombakannya itu. Nah makanya ketika ada pertunjukan wayang itu kan nanti ada lakon-lakonnya. Jadi setiap lakon itu biasanya mewakili nilai dalam Islam itu. Jadi sebenarnya wayang itu banyak aspek yang baiknya ya dalam konteks kebudayaan Islam itu. Dan sebetulnya kalau model wayang itu nggak butuh fatwa sebenarnya. Wayang itu butuh diselamatkan dan diislamkan atau islamisasinya dipertahankan. Kenapa begitu? Sebab wayang ini sudah di ujung tanduk ini. Dia sudah mau bubar, sudah mau hilang. Jadi benar kata Sujiwo Tejo itu ya. Jadi kata dia itu, saya itu nggak khawatir dengan orang-orang yang memfatwakan haram dan sebagainya itu. Saya justru katanya ya, kata Sujiwo itu nggak usah difatwakan juga, nanti sebentar lagi wayang ini hilang karena sekarang udah nggak ada yang nonton. Sekarang orang sudah pakai gadget semua, siapa yang nonton wayang itu? Jadi wayang kan nggak bisa dibikin konten seperti
YouTuber yang modalnya dikit gitu ya, nggak perlu pakai mikir gitu, kayak siapa itu Atta Halilintar misalnya, nggak perlu pakai sekolah ya sudah, cuma bikin sensasi-sensasi aja, wah, viewernya banyak banget kan gitu. Wayang nggak bisa, dia harus serius gitu, sekolah, harus latihan dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa dipakai konten YouTube gitu. Jadi kalaupun wayang itu ditonton di YouTube nggak nikmat itu, aspek seninya hilang gitu. Dia harus ditonton langsung ya wayang itu, dan penontonnya udah semakin sedikit. Ya kalau penontonnya semakin sedikit, lama-lama nggak ada, habis itu kebudayaan kan gitu. Nah ini kan itu masalahnya. Ada lagi misalnya soal pawang hujan, ya, pawang hujan ini budaya, iya budaya, tapi itu universal. Nggak cuma ada di Indonesia, di mana-mana juga ada pawang hujan itu ya. Cuma kan, nah soal pawang ini, nah dia kan berangkat dari satu pikiran kan ya, pikiran manusia yang meyakini ada kekuatan yang bisa ya menolak hujan. Nah mereka ini biasanya dukun-dukun ini kan dibantu oleh makhluk-makhluk yang gaib, itu disebut ya kita menyebutnya jin lah karena nggak kelihatan kan. Nah dalam cara pandang syariat kan kita nggak dilarang untuk minta tolong sama jin kan gitu ya. Disindir oleh Allah, karena rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ketika jin ini dimintai tolong, dia pasti akan menyesatkan kita ini karena dia nambah sombong, nambah parah ininya apa jauh dari Allah Subhanahu wa taala-nya gitu. Nah, sementara itu juga si jin itu sebenarnya kalau dari segi kemampuan untuk menahan hujan ya sama aja kayak manusia sebenarnya, karena yang menurunkan hujan itu kan Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Ya, Allah itu yang tahu ilmu tentang hari kiamat dan juga menurunkan hujan gitu. Jadi nggak ada jin-jin itu bisa mau menahan hujan, nggak. Ya paling dia mindahin hujan, itu pun bisa berhasil bisa enggak. Sebenarnya manusia juga bisa melakukan itu, yaitu dengan cara tadi itu ya, menebar garam misalnya supaya hujannya turun lebih dulu dan seterusnya gitu. Nah ini kan ikhtiarizar semacam itu ya mungkin saja bisa dilakukan manusia, tetapi kan masalahnya secara syar'i kan gitu. Meminta pertolongan kepada jin ini sesuatu yang diharamkan gitu. Bahkan kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah mengatakan man atakahinan, siapa yang datang ke dukun untuk keperluannya, nah, dia lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan. 40 hari sholatnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah nggak suka dengan orang yang meminta bantuan kepada hal yang gaib ya seperti jin misalnya. Meminta bantuan kepada yang gaib itu mudah sekali menggelincirkan orang kepada kemusyrikan. Nah, karena Allah juga dimensinya gaib itu ya, dari manusia nggak bisa kelihatan. Nah, sehingga kadang kalau manusia minta tolong sama jin yang itu masih makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia mudah sekali melupakan Allah. Dia menganggap bahwa itu adalah satu perbuatan yang gaib ini dianggap sebagai wah ini pencapaian yang tinggi begitu. Nah, makanya biasanya orang-orang yang datang ke dukun berkolaborasi dengan jin itu ujungnya adalah kesesatan. Nah, ini kan yang yang diingatkan oleh agama. Nah, makanya karena peringatan agama begitu kan ini perlu ada pemikiran baru kan, budaya baru soal hujan tadi itu. Memang orang suatu ketika kalau sedang ada acara dia pengen nggak ada hujan, itu kan ada kebutuhan tuh. Tapi kan kebutuhan itu harus disesuaikan dengan satu tuntunan dalam agama supaya kita nggak musyrik. Nah makanya kalau berdasarkan agama ya teknologi yang mungkin kita gunakan untuk menahan hujan itu tadi tuh ya teknologi sains ya menyebar garam dan sebagainya. Atau nah kalau kita ingin berhubungan dengan yang gaib jangan minta sama jin, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertawasul kepada orang soleh. Jadi orang-orang soleh ini kita minta supaya mereka ini mendoakan kita semua, mudah-mudahan hujannya tidak turun. Tapi namanya doa kan itu bisa dijabah langsung oleh Allah ataupun tidak kan gitu. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti kalau kita bisa menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan syariat, maka dengan sendirinya nanti kebudayaan yang tidak sesuai dengan syariat itu bisa tersingkir. Maksudnya dia bisa diminimalisir lah. Nah, kira-kira begitu tuh ya, contoh-contoh hubungan antara agama dengan kebudayaan tadi itu. Nah, baik, saya kira ini sudah jam berapa ya? Sudah mau jam 9 supaya lebih dinamis dan lebih interaktif. Nah, dipersilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya saya agak kelewat menjelaskannya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Tiar. Saya kepada Iwah yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan baik di kolom chat atau langsung dihidupkan mic juga nggak apa-apa. Atau ini Ustaz, kalau boleh diulang lagi tadi poin-poinnya, mungkin secara singkat saja yang sifat-sifat budaya tadi Ustaz, yang tadi ada berubah dan bahwa budaya antar budaya itu saling mengalahkan satu sama lain Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan ulang poin-poin pentingnya aja. Masih Bisa. apa Ustaz masih nah. Ya, baik ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan ini mungkin aja gitu penjelasan saya agak kurang bisa difahami ya, karena memang kalau diskusi kebudayaan itu nggak bisa sensual, itu dia harus paham kebudayaan itu apa kan gitu ya. Tadi itu sifat-sifat kebudayaan pertama ya, ini yang fundamental. Kebudayaan itu produk manusia. Jadi yang namanya budaya itu adalah hasil dari pikiran manusia. Itu jadi pokoknya adalah difikirkan. Jadi kalau yang tidak difikirkan oleh manusia itu bukan kebudayaan. Contoh misalnya ngupil. Kalau ngupil kebudayaan itu ya. Bernafas. Bernafas itu nggak perlu difikirkan. Ini nggak mikir juga kita bernafas. Orang gila aja bernafas kan gitu. Nah, maka bernafas itu not a culture. Dia bukan kebudayaan, tapi namanya nurture. Nulisnya nurture kan itu ya, nurture. Nah, itu dia nurture itu sesuatu yang alami sifatnya. Nature. Nature itu alami, kalau yang tindakan manusia namanya nurture. Jadi ada natural, ada nurtural ya. Nah, jadi yang culture, kebudayaan itu pikiran manusia. Sedangkan yang merupakan tindakan alami manusia itu kalau alam natural namanya, kalau tindakan manusia yang alami itu disebutnya nurture ya. Maaf ya. Jadi natural itu dengan nurtural itu mirip lah ya. Kalau natural itu alamnya ya, kalau nurtural itu perbuatan manusia yang alami ya, seperti makan pakai mulut itu kan bukan budaya itu ya. Mendengar dengan telinga itu bukan budaya, itu adalah ya, alami manusia, namanya nurture itu ya. Nah, sedangkan yang budaya, yang culture itu hasil pikiran manusia. Misalnya makan pakai sendok itu budaya itu. Makannya pakai tangan itu budaya, itu hasil mikir kan gitu ya. Nanti misalnya makan pakai piring, pakai daun, makannya nasi, makannya roti misalnya, itu kebudayaan gitu. Jadi kebudayaan itu hasil pikiran manusia. Nah, kebudayaan sebagai hasil pikiran manusia itu ada beberapa sifat ya. Nah, di antara sifat dari kebudayaan itu adalah dia selalu berubah karena pikiran manusia juga berubah. Jadi nggak ada kebudayaan yang tidak berubah. Kebudayaan itu mesti ada perubahan-perubahan. Walaupun ada yang berubahnya dalam jangka waktu yang panjang, ada juga yang berubahnya dalam jangka waktu yang pendek gitu. Contoh umpamakan gitu. Kita makan apa sih setiap hari? Makan nasi. Pertanyaannya, apakah makan nasi itu adalah sesuatu yang sejak diciptakannya manusia makan nasi? Tidak. Dia itu hasil perubahan itu ya. Manusia di Indonesia pada dasarnya dia pada mulanya pada masa lalu itu nggak makan nasi semua gitu ya, makan sebagian aja. Misalnya orang di Indonesia Timur itu makan
ini apa makan sagu ya, atau makan singkong, atau makan jagung dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kok jadi makan nasi semua di Indonesia, itu kan perubahan. Apakah nanti akan ada perubahan? Ada, kalau kita mikir gitu. Nanti akan ada perubahan lagi. Nah, perubahan misalnya, ngapain sih kita makan nasi terus gitu? Apa nggak ada makanan lain yang lebih murah, lebih mudah didapat gitu, dan gizinya lebih lebih bagus, walaupun mungkin agak kurang enak dibanding dengan nasi misalnya. Kita bikin enaknya gimana caranya, misalnya kan gitu. Itu nanti ada pemikiran-pemikiran. Pokoknya pakan alternatif itu ada suweg misalnya, ada porang, ada gembili, ada gadung misalnya. Wah, itu macam-macam. Nah, itu kan tinggal kita milih aja. Kita mau menciptakan culture yang mana ini kan, dari kebiasaan dari kebiasaan kita ini. Nah, sehingga nanti perubahan itu sangat mungkin terjadi. Jadi kebudayaan itu saya tadi produk manusia, maka dia berubah gitu, karena pikiran manusia juga sering mengalami perubahan-perubahan. Walaupun tadi sekali lagi ya, perubahannya bisa jangka panjang atau juga dalam jangka waktu yang pendek. Nah, yang ketiga, perubahan budaya itu karena produk manusia dan suka berubah juga, itu dia menjadi beragam. Jadi kebudayaan itu multi culture ya. Itu hakikat dari kebudayaan itu mesti adalah keragaman. Maka kalau agama dianggap bagian dari kebudayaan, pasti agama itu akan mengalami yang namanya pluralisme agama gitu, karena nggak mungkin sama kan. Tapi kita kan nggak menganut itu. Maksudnya kita percaya bahwa kalau Islam bukan budaya, dia datang dari Allah. Karena datang dari Allah, maka dia tidak mengalami apa yang disebut dengan proses pluralisme itu di dalam agama. Jadi dia adalah agama yang benar, dia adalah dinul haq itu. Nah, ini bedanya nanti dengan yang lain. Nah, jadi yang plural itu, yang beda-beda dari kebudayaan itu nanti akan saling berkontestasi satu dengan yang lain. Dia nanti akan saling menegasikan. Contoh misalnya gini nih. Nah, ini saya pakai apa nih? Kopiah ya. Ada batiknya. Ini kan hasil namanya akulturasi budaya. Apa akulturasinya ini? Akulturasi itu perpaduan budaya yang dia tidak menghilangkan jati diri budayanya masing-masing. Pertama ya, batik ini. Kain batik ini adalah produk budaya kan, kain Sunda. Terus ini bukan biasanya dulu ada juga belangkon, tapi belangkon nggak pernah pakai batik ya di Jawa itu. Ini batik aja kain. Dia digabung misalnya dengan kopiah biasa ini yang suka dibikin kan itu. Kopiah ini sebenarnya kopiah dia dipengaruhi Turki ya, Turki terus digabung nih dengan Jawa misalnya. Ini akulturasi nih, akulturasi jadilah kayak gini. Itu namanya tarik menarik. Kenapa kok bisa begini? Ada orang yang kreatif mikir kan gitu ya, gimana digabung-gabung gitu, segala macam tuh. Atau nanti misalnya kan kalau yang lucu itu ya, yang dianggap baju orang Muslim di Indonesia itu perpaduan budaya yang menurut saya unik ya. Bajunya namanya baju koko, nah gitu ya kalau laki-laki ya. Baju koko itu kan namanya koko itu kan Cina, ya. Koko sama cici, gitu kan. Nah itu jadi baju koko ini bajunya orang Cina, yang kerahnya Shanghai, kerah Cina. Dulu dikenal kerah Shanghai kan orang. Kalau tukang jahit namanya ini kerahnya apa Mas Shanghai. Nah, itu orang Indonesia sekarang menyebutnya baju koko, dianggap sebagai baju Muslim laki-laki. Tapi yang perempuannya dia pakai gamis gitu, Arab. Jadi laki-laki perempuan di Indonesia kalau dia menggunakan baju muslimah misalnya yang dianggap ya, itu culture sebenarnya budaya aja. Budaya muslimah di Indonesia pakai baju itu satu dipengaruhi Cina, satu lagi dipengaruhi Arab, dan bahkan Cinanya nggak full. Karena setengahnya ke bawah orang pakai celana panjang, itu pantalon. Itu pengaruh dari Eropa misalnya itu kan. Nah, itu contoh bagaimana kebudayaan itu dia pasti berkontestasi. Dan di satu tempat itu bisa secara kreatif dia berakulturasi, bahkan bisa sinkretik ya. Sinkretik itu nanti dia nyampur menciptakan sesuatu yang baru sampai unsur-unsur lamanya udah nggak ini lagi udah nggak ketahuan lagi gitu. Nah, itu dalam hal kebudayaan itu selalu begitu. Jadi nggak ada budaya yang tidak saling
saling berkontestasi antara satu dengan yang lain. Ada juga yang sifat kontestasinya itu menghilangkan satu budaya, memunculkan budaya yang lain gitu. Jadi itu biasa ya di dalam kebudayaan itu. Nah, ini yang harus kita pahami ya dalam konteks kebudayaan. Nah, kemudian ini kaidah pentingnya. Bagaimana hubungannya dengan agama Islam? Dalam agama Islam, budaya itu harus tunduk kepada agama gitu. Jadi dia harus mengikuti aturan dasar dari agama. Jadi apa yang menjadi aturan-aturan agama itulah yang harus harus dipatuhi gitu. Nah, maka nanti ada beberapa kaidah ya dalam budaya itu. Pertama, kalau urusannya ibadah, karena gaib, ibadah itu hubungannya dengan Allah, maka kaidahnya al-aslu fil ibadati atau kifal butlan, kan gitu ya. Teman-teman sudah tahu semua. Jadi kalau urusan ibadah, dia batal. Makanya dia hatta yadulla dalil ala amri, yang dicari itu perintah. Jadi jangan, kalau dalam ibadah kan nggak boleh ngarang, itu bukan bagian dari kebudayaan yang harus kita ciptakan ya, berhubungan dengan Allah itu nggak bisa itu. Hubungan dengan Allah yang sifatnya mahdhah itu harus Allah yang memberitahukan, karena Allah yang gaib, kita nggak ngerti bagaimana cara berhubungan dengan Allah itu. Maka kita hanya mengikuti saja secara tauqifi kepada apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam urusan kebudayaan, kaidah yang berlaku itu adalah kaidah adiyah, al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hal-hal yang sifatnya budaya itu pada dasarnya boleh. Hatta yadulla dalil ala nahyi, sampai ada dalil yang melarang dari pada kegiatan-kegiatan kebudayaan kita itu. Gitu. Jadi sebenarnya budaya itu luas kok, itu wilayahnya kreatif, silakan ya. Nanti kita mau minum karena apa kamu minum itu? Karena haus. Ya, haus itu pakai apa? Air putih misalnya gitu ya. Cari air putihnya di mana ini? Dikemasnya pakai apa gitu? Pakai botol, pakai kendi, pakai apa kan gitu, itu kan pilihan-pilihan tuh. Cuma kan kita nanti boleh mikir, kira-kira kalau air dikemas pakai botol, pakai galon, itu kira-kira lebih baik nggak dibandingkan dengan dikemas pakai kendi misalnya gitu. Nah, dulu kan ada kendi itu dari tanah liat. Nah, kira-kira mana yang lebih maslahat? Oh, kalau pakai plastik itu bikin sampah di mana-mana, dia ada kerusakan lingkungan dan sebagainya misalnya gitu ya. Tentu lebih baik pakai kendi. Nah, terus gimana caranya supaya kendi itu praktis ya, bisa dibawa kemana-mana misalnya. Nah, itu kan nanti akan ada itu pertanyaan-pertanyaan dalam budaya yang mengharuskan kita berpikir hal yang lebih baik di dalam kebudayaan kita itu. Dan budaya itu luas sekali, aspeknya luas sekali gitu ya, bicara budaya itu bukan hanya masalah seni. Kalau seni itu hanya bagian saja dari kebudayaan gitu. Jadi budaya tidak bisa direduksi ya, tidak bisa direduksi hanya pada wilayah seni saja. Walaupun seni merupakan bagian dari kebudayaan gitu, dan seni itu kan wilayah yang agak bisa universal, itu bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Nah, kira-kira begitulah ya kesimpulan-kesimpulan tadi, poin-poin penting dari aspek hubungan antara agama dan kebudayaan. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa difahami. Kira-kira nih, kalau kebudayaan itu semacam itu, di mana tempat yang paling berpengaruh dalam perubahan kebudayaan? Nah, gitu. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih sama moderator. Ini kira-kira di mana tempat kebudayaan itu ya, tempat paling berpengaruh terhadap perubahan kebudayaan. Nanti kita dari sini diskusinya supaya kita tahu di mana sebenarnya tempat pembudayaan yang paling efektif itu ya, yang harus paling kita waspadai. Itu kira-kira di mana tuh? Nah, para teman-teman yang mungkin ada jawaban ya. Nah, coba moderator dulu dijawab tuh. Di mana coba kira-kira tempat? Nah, coba ini tempat yang paling berpengaruh dalam perubahan kebudayaan gitu. Kalau saya sendiri saja, ini walau alam benar apa enggak? Kalau saya berpikirnya dari pemikiran, karena tadi kan bahwa budaya sendiri dari
setiap dari pemikiran manusia ya, berarti dari pemikiran itu sendiri gitu. Ya, jadi Kalau tempat yang paling efektif di dalam perubahan kebudayaan itu di mana tuh? Saya nanya tempatnya yang konkret itu di mana coba? Pranatanya lah sebut. kalau alam kalau saya tadi ya pemikiran gue itu saya pahami ya. Diri sendiri. Enggak. Oh iya. Nah, ini kita lupa itu. Alat kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kebudayaan itu adalah pendidikan. Gitu. Kenapa? Karena di dunia pendidikan, sekolah ya terutama ini, sekolah. Kita dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu adalah tempat kita ini dibentuk pemikiran itu. Nah, makanya yang sebenarnya ya tempat yang paling strategis untuk melakukan perubahan kebudayaan, untuk melakukan pembudayaan gitu sampai kepada perubahan kebudayaan itu sekolah gitu. Jadi sekolah itu strategi sekali karena di sekolah itu kita apa sih yang diajarin pada kita itu kan mikir tuh, diajar mikir. Dari kecil nih kamu hafalkan ini, kamu pahami ini, terus kan gitu. Itu sekolah itu membuat kita menjadi berpikir kan gitu ya, dan dari situlah sebenarnya perubahan kebudayaan itu terjadi atau pembentukan kebudayaan itu dimulai dari sekolah. Makanya sekarang misalnya gini nih, ekonomi kapitalis berkembang. Siapa sih yang ngajarin masyarakat kok bisa menerima kapitalis itu? Ya sekolah. Sejak kecil kita diajari ekonomi itu ya dengan ekonomi kapitalis. Kategori kebenaran ekonomi itu adalah kategori kebenaran kapitalistik. Gitu. Sehingga kita dengan mudah menerima pemikiran kapitalis. Lalu bagaimana mengubahnya? Ya ubahlah itu di sekolah. Gitu. Jadi pikiran-pikiran itu diubah. Nah, karena tidak ada orang yang dengan sukarela dia mau menerima pikiran-pikiran itu kecuali di sekolah. Maka sekolah itu adalah alat kebudayaan yang paling strategis hari ini ya dalam proses pembudayaan gitu, dalam proses perubahan kebudayaan juga gitu. Itu kan dari sekolah itu ini Nah, yang ekstensi dari sekolah ya, yang mirip dengan sekolah tapi berada di luar sekolah misalnya di majelis-majelis taklim, majelis ilmu gitu ya. Majelis ilmu itu adalah alat pembudayaan ya kayak begini gitu. Misalnya kita di majelis ilmu kayak gini nih. Ini kan kita sedang beradu pikiran nih. Nanti pikiran kita akan menghasilkan kebudayaan-kebudayaan gitu. Nah, makanya saya kira penting sekali nih memikirkan aspek itu. Ini sudah ada pertanyaan, silakan dibacakan. Ya, monggo. Izin bertanya Ustadz, menyerupai budaya yang merupakan kekhususan orang non-muslim itu dilarang. Maka sejauh mana larangan ini di dalam Islam atau dobit tasyabuhnya? Karena larangan itu akan berlanjut dan budaya suatu saat akan musnah. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada hadis begini ya. Ini kita seringkali suka keliru nih memahami hadis ini. Contoh misalnya gini nih. Hadis itu kan umum saja. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia merupakan bagian dari kaum itu. Kalau hadis ini diberlakukan secara mutlak tanpa doabit ya, tanpa ada batasan-batasan yang jelas gitu, maka nanti dengan sangat mudah kita akan menjadi bagian dari budaya yang lain. Sebenarnya kalau dalam kategori budaya sih oke kan, maksudnya gini, nah kategori budaya itu kalau saya nih pakai baju kayak orang Eropa misalnya, kayak kemeja begini nih orang Eropa, udah berarti budaya saya budaya Eropa, itu benar. Secara kebudayaan itu kan begitu, man tasyabi qaumin fahuwa minhum kan. Saya misalnya pakai misalnya kayak saya setiap hari pakai blangkonnya orang Jawa misalnya, udah saya udah jadi orang Jawa itu. Saya ngomong setiap hari pakai bahasa Jawa. Oh berarti saya Jawa dong kan. Itu kan berarti benar sebenarnya secara kategori budaya. Tapi apakah yang dimaksud oleh hadis itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu ada implikasi hukumnya? Tidak. Maksudnya itu begini. Jadi kalau saya meniru satu budaya yang lain, itu apakah kemudian peniruan terhadap budaya itu merupakan sesuatu yang diharamkan? Nah, gitu. Atau dia tergantung gitu. Kalau yang ditirunya haram, maka haram. Kalau yang ditirunya halal, maka halal. Kalau saya sih cenderung begitu doabitnya ya.
Jadi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu tergantung yang ditirunya itu apa gitu ya. Kalau yang ditirunya adalah sesuatu yang syirik pasti syirik, sesuatu yang ditirunya kufur pasti kufur, sesuatu yang ditirunya haram itu pasti haram dan seterusnya. Nah, contoh misalnya orang kafir membikin patung untuk Tuhannya, lalu orang Islam meniru, jelaslah itu adalah satu kekufuran karena itu perbuatan syirik kan itu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang kafir pakai celana panjang, nah kemudian kita tiru pakai celana panjang. Nah ini karena pakai celana itu adalah sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya mubah saja kan, itu pakai celana mubah. Yang wajib ini kan nutup aurat pakai apa terserah gitu, asal celananya halal ya. Celana halal itu hasil beli, hasil dikasih misalnya gitu, bukan celana hasil maling atau tidak terbuat dari kulit babi misalnya gitu yang diharamkan. Nah maka meniru pakai celana itu tidak masuk kategori meniru yang haram gitu. Nah makanya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu doabitnya harus jelas gitu. Jadi dia tidak boleh dilepaskan secara mutlak tanpa ada doabit itu. Nah doabitnya itu kalau menurut saya ini ya. Jadi peniruan itu tergantung yang ditirunya apa gitu. Kalau yang ditirunya adalah yang haram mesti haram. Kalau yang ditirunya perkara yang halal ya halal saja. Gitu. Nah itu makanya nanti pada wilayah-wilayah semacam ini, nah kita ini harus kalau ada yang menggunakan dalil man tasyabaha biqaumin itu ya harus di ini dulu harus didudukan dulu. Ini yang ditirunya apa gitu. Kayak misalnya pakai kopiah hitam. Nih pakai kopiah hitam ini sebenarnya kita niru siapa sih gitu ya? Apakah menggunakan kopiah hitam atau kopiah kayak gini gitu itu kemudian otomatis kita menjadi haram ya karena kita meniru orang kan enggak. Karena kalau cuma tutup kepala sih ya bebas lah niru siapapun gitu asal dia tidak ada unsur keharaman dan kesyirikan ya yang menempel padanya gitu sehingga tidak ada persoalan. Itu di dalam tasyabuh itu ya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum gitu. Karena memang kalau di dalam kebudayaan itu tiru meniru itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan gitu ya. Karena tadi ada kontestasi itu. Jadi orang kalau ada kebutuhan, nggak ada kebudayaan pada dirinya, dia akan ambil kebudayaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya itu gitu. Karena kontestasi budaya itu sangat sangat terbuka. Itu kita pakai komputer, walaupun komputer itu yang bikin orang Yahudi misalnya kan nggak bisa kita gara-gara pakai komputer tiba-tiba kita jadi Yahudi kan enggak gitu. Nah ini kalau orang Yahudi meratap di tembok keratapan misalnya gitu, terus kita niru nih kita bikin tembok keratapan yuk. Nah itu jelas tuh peniruan kultural yang membawa kepada kemusyrikan gitu, karena meniru ritual agama yang lain dan seterusnya gitu. Nah itulah saya kira doabit tasyabuh yang harus dipahami. Terus yang kedua nih yang saya sering dengar ya, dan ini menjadi kekeliruan juga cara pandang kita, yaitu hal-hal yang tidak dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat itu dianggap kalau dilakukan sekarang bid'ah gitu ya. Nah ini menjadi persoalan gitu ya, karena bid'ah itu kan kategorinya kategorinya agama, karena agama nggak boleh ada yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Umur di situ apa sih gitu? Itu agama gitu. Jadi bukan perkara baru semua perkara. Karena kalau iyyakum wa muhdatsatil umur, kata al-umur itu semua perkara yang baru itu ditahdzir oleh Rasulullah SAW, diperingatkan, ya bahaya padahal karena budaya itu banyak yang baru. Pakai baju baru muhdatsatul umur, pakai sepatu baru muhdatsatul umur, misalnya mobil baru muhdatsatul umur, ya nggak bisa, bukan itu kan maksudnya. Maksud iyyakum muhdatsatul umur itu adalah perkara baru dalam agama, karena agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Nah, agama itu apa? Yaitu ketetapan dari Allah dalam wahyu, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka nanti kalau aspek-aspek di dalam kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari yang tidak ada masa Rasulullah SAW, kemudian tidak ada pada masa Rasulullah, kemudian kita melakukan dan itu baru ya. Kalau itu aspeknya kultural, ya itu bukan merupakan sesuatu yang bid'ah yang dolalah, yang terlarang, itu tidak. Itu justru malah adalah inovasi kalau di dalam budaya, dan kita memang membutuhkan hal baru dalam kebudayaan itu supaya dia lebih visioner dan bisa mengejawantahkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak semua yang
tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu pada masa kini kemudian menjadi sesuatu yang wah ini bid'ah dolalah misalnya, tidak. Tapi dudukan dulu ini perkaranya apa sih gitu. Ini perkara agama atau bukan gitu. Kalau agama jelas ya nggak boleh ditambah agama itu kalau udah sempurna. Tapi kalau aspeknya kebudayaan, aspeknya itu adalah kebiasaan kehidupan manusia, pikiran manusia, ya nggak apa-apa, ada hal-hal baru gitu yang tadi yang apabila dia tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang budaya itu yang penting nggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira begitulah. Baik. Ya. Silakan kalau masih ada. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Udah 9:30 kayaknya udah pada ngantuk. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Anda sendiri kan kuliah di ini jurusan bahasa Arab dan itu Ya. ada materi ada madah namanya ilmu lughah, Ustaz. Nah, itu membahas asal usul bahasa. Nah, sedangkan bahasa itu sampai sekarang sebenarnya apa pertentangan itu dalam artian pendapatnya itu apakah bahasa itu apa namanya diwahyukan gitu atau buatan gitu kan. Sedangkan Al-Qur'an datang dalam bahasa Arab gitu. Apakah bahasa Arab ini sebenarnya wahyu atau bagaimana? Sedangkan pas kita belajar itu bahasa Arab yang awal aja bukan yang sekarang itu udah beda. Apalagi dari ke Nabi Adam itu kan berarti nggak mungkin banget tuh. Atau mungkin aja sih, bukan kita nggak tahu. Apakah berarti Al-Qur'an ini ikutin gitu kan? Sedangkan makna-maknanya itu orang Arab yang ini ya. Mungkin begitu. Ya, baik. Menarik sekali ya. Baik. Bahasa Arab yang oleh Allah dijadikan media dalam dalam Al-Qur'an ya. Bahasa Arab itu ada sejarahnya. Dia bagian dari culture, budaya kan, bahasa itu budaya. Dulu Nabi Adam pertama kali menciptakan bahasa kan gitu ya. Tentu diajari Allah pertama kali itu karena bahasa itu ilmu kan. Allah ngajarinya al-asma, konsep-konsep nama. Kemudian dari sana kan nanti berkembang bahasa Arab itu kan unsur bahasa Semit gitu ya. Nah, jadi bahasa Semit itu nanti dia jadi bahasa Suryani, jadi bahasa Arab, dan jadi bahasa Hebrew ya, bahasanya orang Yahudi. Nah, itu paling enggak jadi 3 bahasa itu gitu. Nah, bahasa Semit makanya ada mirip-mirip ya bahasa Arab dengan bahasa Suryani, bahasa Ibrani itu ada kemiripan-kemiripan. Nah, lalu mana bahasa Arab yang merupakan wahyu Allah? Nah, Allah itu memilih bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi itu oleh Allah dihentikan tuh. Bahasa Arab itu pada masa Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai media untuk wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasa Arab gara-gara ada wahyu Allah pada masa Nabi Muhammad itu, dia berhenti berkembang pada wilayah bahasa Arabnya Al-Qur'an. Nah, maksudnya berkembang itu dia nggak berubah gitu. Jadi perkembangannya nanti di luar bahasa Al-Qur'an. Nah, kan kalau bahasa Arab sebagai bahasa biasa, dia mengalami perubahannya banyak, kosakatanya nambah banyak gitu, lahjanya nambah juga dan sebagainya. Itu mengikuti sejarah bahasa pada umumnya. Makanya kalau kita ikuti lughah darijah ya, udah jauh dari fusha itu, udah banyak yang jauh dari fusha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab pada masa Nabi ini loh. Dipatenkan sebagai bahasa Quran karena Quran itu abadi, maka bahasanya juga abadi itu. Dia menjadi sesuatu yang keluar dari kebiasaan sejarah. Itu. Jadi bahasa fusha, bahasanya Quran itu keluar dari kebiasaan sejarah, makanya dibikin jadi mukjizat gitu. Bahasa Arab Quran gitu. Itu jadi mukjizat tuh. Jadi bukan bahasa Arabnya TKW itu gitu, tapi bahasa Arab Quran. Dia menjadi mukjizat. Apa ciri mukjizat? Dia menjadi tidak memiliki sifat-sifat budaya. Padahal budaya itu berubah, tapi bahasa Arab Quran tidak berubah. Dia fusha itu terpelihara betul gitu ya, 15 abad, bayangkan nggak ada perubahan bahasa Quran itu. Sementara bahasa Arab yang dipakai masyarakat berubahnya sudah banyak kan gitu ya, sudah menyesuaikan dengan pergaulan, dengan akulturasi dengan budaya lain dan sebagainya gitu. Nah, itu kan bahasa-bahasa lain yang zaman Nabi Muhammad itu udah nggak ada yang tersisa kecuali bahasanya Quran. Itu kan bahasa abad ke-6 Masehi. Itu abad ke-6 Masehi sampai sekarang kita sudah abad ke-21 gitu. Bayangkan 15 abad kan. 15 abad terpelihara, nggak ada perubahan.
Begitu aja, makanya dia jadi mukjizat gitu. Mukjizat itu sesuatu yang harusnya bikin orang mikir bahwa lo mana ada bahasa tidak berubah gitu. Semua bahasa berubah, tapi Quran ada. Bahasa tidak berubah ini pasti bukan buatan manusia gitu, karena dia out of history gitu. Dia keluar dari sejarah, keluar dari kebiasaan yang terjadi di dalam sejarah bahasa gitu. Jadi bahasa yang merupakan bagian dari kebudayaan itu selalu berubah, Quran tidak. Nah, makanya kalau kita bicara tarikh lughah, maka kita harus membicarakan dari mana asal-usul bahasa Arab, dan Allah ketika memilih bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW itu menarik bahasa Arab di dalam sejarah masyarakat Arab menjadi medium untuk disampaikannya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sehingga nanti aspek-aspek bahasa Arab yang lain bisa berubah ya, berkembang terus gitu. Ini di bahasa Arab Quran tidak gitu, karena dia memang dibutuhkan sebagai medium yang paten untuk terus sampai hari kiamat dipergunakan. Makanya nanti bahasa Arabnya Nabi Muhammad itu dia menjadi logotu ahli jannah gitu ya, menjadi bahasanya para penghuni surga, karena itu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah itu kira-kira gitu ya kalau aspek kesejarahan bahasa Arabnya Al-Quran itu. Ya, kira-kira begitu. Syukuran. Ya, Pak. Gimana yang lain? Ya. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya udah oke nih. Nah, udah cukup lah. Sudah 21.30 ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Ya. Kalau nggak ada, berarti kita ini namanya. Sebelum itu kita dokumentasi dulu, Zat. Oh ya, silakan. Silakan yang ingin dokumentasi dihidupkan kameranya. Silakan. Saya hitung sampai 5 lah. Dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin itu saja. Saya ucapkan lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Tiar yang telah memberikan kita materi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh As-Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى الجنات القربات اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan kepada Sayyid yang telah membacakan doa. Marilah kita tutup acara kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Tiar Anwar Bakhtiar dan kepada panitia dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Seperti biasa, Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, Muntakul Akhbar karya Abdul Barakat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ibn Syakuro, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.